Selamat malam, selamat bergabung kembali di live TikTok bersama aku, Tori. Dan kita akan, dalam 1 jam ini kita akan membahas apapun tentang kesadaran tinggi, tentang, udah ada ya, terima kasih. Ya, tentang apapun yang ingin kita bahas, yang ingin kamu bahas, aku selama 1 jam ini akan meluangkan waktu untuk membahas apapun. Mario, akhirnya ada tontonan, waduh. Ya kita bahas ya, jangan nonton aja tapi kita diskusi, silakan. Yang mau ngobrolin tentang kesadaran tinggi, tentang spiritualitas, tentang apapun yang membuat kalian misalkan galau, membuat kalian bingung. Ada Kak Adrista, sehat selalu, berkelimpahan berkah rezeki, dimudahkan segala sesuatunya untuk kita semua. Astu, terima kasih sudah bergabung. Senang sekali ya hari Rabu ini. Di Bali sih cerah, baru mulai hujan malam, tapi seharian cerah, jadi rasanya lebih semangat aku tuh. Oke, dari Kak Abdi, cara menurunkan nafsu yang tinggi. Kalau buat saya gampang banget, caranya adalah nomor 1 niat, nomor 2 adalah fokus hembuskan nafas. Nafas panjang, terus pakai hidung ya. Dengan menghembuskan nafas panjang, pelan, mungkin kalau perlu 5 menit, 5 menit, tapi kalau misalkan dalam 3 hitungan udah, maksudnya 3 nafas udah terurai, bagus. Tapi kalau masih belum, terus ini namanya meditasi. Jadi meditasi itu nggak susah. Meditasi itu cuman memperhatikan gerak nafas kita, memperhatikan kemana kita mengeluarkan nafas, atau bahasa Inggrisnya exhale, bahasa Indonesianya apa ya? Menghembus. Bagaimana kita menghembuskan nafas, itu aja, that is meditation. Jadi itu aja udah meditasi, hanya dengan memperhatikan nafas. Jadi kalau kita lagi stres antara nafsu pengen mukulin orang, nafsu pengen menghancurkan sesuatu, atau nafsu misalkan birahi, atau nafsu pengen belanja, ya kan? Kalau aku seringnya gitu, pengen belanja rasanya kalau udah ngebuka marketplace gitu ya, rasanya pengen belanja. Sadari, oh iya ya, aku lagi masuk ke nafsu nih gitu ya. Langsung kita perhatikan nafas, habis itu akan hilang, akan terurai. Jadi caranya dengan memperhatikan nafas. Oke. Tahun berapa main di Kick Andy? Aku dipanggil sama Kick Andy, hadir di acara Kick Andy 2022. 2022 kurang lebih bulan Maret ya, atau Februari gitu. Verbum Caro, tujuannya apa? Tujuan apa nih untuk nafas? Tujuannya untuk meredam nafsu atau keinginan yang menggebu-gebu. Lisa, udah coba berkali-kali susah dapatnya. Dapat apa nih? Dapat fokusnya, dapat apanya? Posisi apa aja boleh ya? Boleh, mau duduk di lantai, mau duduk di bangku, kaki ke lantai boleh. Maksudnya nggak harus sila. Duduk biasa nggak apa-apa. Sambil berdiri juga bisa. Sambil berdiri tuh enaknya kalau kita sambil jalan kaki, misalkan lagi di halaman rumah atau di pantai, sambil jalan kaki tuh perhatikan kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu tuh udah meditasi. Jadi meditasi itu nggak harus selalu yang merem terus duduk pose sempurna gitu, enggak. Jadi apapun yang membuat kalian, membuat kita semua berkonsentrasi, itulah meditasi. Jadi kalau mau sambil tiduran boleh, tapi resikonya lebih cepat ketiduran. Maksudnya tiba-tiba hilang aja gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang capek banget sambil tiduran tapi perhatikan nafas, nggak apa-apa. Terutama untuk yang sulit tidur, nah itu bisa. Gitu ya. Abdur, usia berapa Kak? Waduh, kurang penting pertanyaannya kalau untuk usia ya. Fokusnya, dapat fokus. Nggak usah difokusin kayak, aduh aku nggak bisa fokus, enggak. Jadi meditasi itu cuma gini, oh ini aku lagi nafas, oh ini aku lagi menghembuskan nafas, oh sekarang aku narik nafas, dari tadi aku nggak perhatiin tuh kapan aku narik nafas gitu ya, misalkan gitu. Atau memperhatikan ketika kita nafas, oh di badan tuh ada yang bergerak gitu. Atau ketika kita lagi fokus nafas, di luar ada motor lewat, oh itu ada suara motor gitu. Jadi cuma memperhatikan apapun yang ada saat ini, that's it. Jadi nggak harus yang kayak fokus mau ke langit ketujuh, nggak usah. Itu next level. Untuk pemula kita hanya fokus hembusan nafas aja.
Jangan lupa tap-tap guys. Aduh, kalau saya tidak perlu pakai tap-tap karena tap-tap itu masuknya ke afirmasi. Kalau di Vipassana atau di Neo Mindfulness itu tidak pakai afirmasi. Jadi kita hanya memperhatikan aja. Kalau tap-tap itu kita masih pakai bantuan. Kalau kita latihannya dengan bantuan, kedepannya kita akan merasa kesulitan ketika kita tidak punya bantuan. Jadi nggak usah pakai apa ya, tap-tap lah atau apa, nggak usah. Hanya perhatikan hembusan nafas, perhatikan apa yang terjadi di sekeliling atau di dalam tubuh kita. Oh, tiba-tiba ada kayak misalkan ada sensasi bergerak gitu ya. Perhatiin aja. Nggak usah kaget, nggak usah bingung. Perhatikan apapun yang terjadi. Jadi kita terbiasa untuk tenang gitu ya. Kita nggak terus-menerus pikiran kita nggak kemana-mana, jadi kita hanya fokus apa yang ada saat ini, entah di dalam badan kita, entah di luar badan kita, hanya di situ aja. Itu aja cukup, nggak usah kemana-mana. Depth Shop, apakah meditasi bisa merilis luka batin? Seharusnya bisa kalau diniatkan. Jadi mungkin meditasi biasa boleh, tapi 1 kali, 2 kali, misalnya 1 kali sehari atau enggak, kalau masih belum bisa ya berarti lebih sering gitu ya. Itu ketika kita dimulai dari journaling dulu, tulisin apa aja sih hal-hal yang masih nyangkut di pikiran kita nih, masih dendam sama siapa, masih kesel sama siapa, masih belum bisa terima kejadian yang mana di masa lalu, tulis semuanya di jurnal. Kalau bisa kalian punya jurnal. Nah, dengan menulis jurnal itu kita jadi tahu apa aja. Nah, ketika pas mau meditasi buka jurnalnya, baca lagi, oh ini nih, misalkan nggak semuanya nggak apa-apa, 1 aja. Misalkan aku lagi kesel sama ayah yang nggak bisa beliin sushi, misalkan gitu ya. Kalau ada yang misalkan bisa kesel seperti itu, kita fokus di situ, kita datengin kembali ketika meditasi, kita datang kembali ke momen itu. Kenapa waktu itu aku nggak dibeliin sushi? Kenapa waktu itu kok rasanya aku kesel banget sama ayah saya gitu kan, seperti itu. Dihidupkan kembali momennya supaya kita bisa memilih hal yang lain. Dulu kita memilih untuk marah. Nah, kali ini bisa nggak kita memilih untuk memeluk ayah dengan cinta kasih? Untuk memeluk diri sendiri bahwa nggak apa-apa, nggak bisa dibeliin sushi, nggak apa-apa. Saat ini aku mau menerima bahwa saat ini aku pengen tapi tidak kesampaian, tapi aku ternyata masih punya hal lain. Misalkan, oh ternyata ayahku masih hidup. Oh ternyata aku masih bisa ini dan itu, masih bisa tidur di tempat yang nyaman, misalkan seperti itu. Jadi dengan bersyukur hal lain, hal yang kita permasalahkan, hal kecil akan jadi kecil, bukan jadi hal besar. Tapi oh ya udahlah, cuma nggak dibeliin sushi, ternyata masih bisa makan yang lain gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu caranya untuk merilis luka batin. Kita revisit, bahasa Inggrisnya revisit, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kita datang kembali ke momen itu, lalu perhatikan, lalu rangkul diri kita yang pada saat itu memilih untuk marah. Kali ini kita bisa nggak mengambil solusi lain. Nah, dari situ kita dalam setiap hembusan kita rilis semua hal negatif yang masih ada di sini, yang masih nempel di sini, kita rilis semuanya. Bayangin aja, nggak apa-apa. Awalnya bayangin sampai nafas kita lebih tenang, dan akhirnya kalian akan menyadari bahwa kalian udah let go. Kalian ternyata sudah mengampuni, kalian sudah sembuh gitu ya. Nah, itu caranya. Kalau masih belum bisa, ulangin lagi. Misalkan hari ini terlalu berat, terlalu menyakitkan, besok ulangin lagi. Atau belum mau besok, oke ya udah, maksimal dalam seminggu ke depan harus kuulangi lagi. Nah, berikutnya kasus lain lagi. Terus sampai semua kasus yang pernah membuat kita sakit hati di masa lalu itu selesai semuanya. Jadi caranya dengan itu satu persatu kita revisit tadi. Kita datang kembali ke momen itu yang membuat kita sakit hati. Seharusnya bisa ya, Depth Shop ya. Semoga bisa dilakukan. GLCP, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, terima kasih sudah bergabung. Dari Kak Lisa, baring juga ya? Iya boleh baring, nggak apa-apa. Greki, 2025 saya fokus buyar banget sampai sekarang, nggak apa-apa. Ini memang tahun 2025 tahun penyelesaian, 2026 tahun awal baru. Jadi kalau kamu masih merasa buyar, coba cepet-cepet cari solusi, bukan cepet-cepet ya. Kalau kamu terpanggil, ikuti panggilan di dalam batin untuk mencari solusi. Solusinya apa? Entah ikut kelas meditasi, entah ikut retreat, entah ikut kelas healing, entah ikut sound bath, apapun yang ada di dekat kalian, entah di kota kalian, entah ikut yang online, cari apa ya, solusi gitu ya. Aku harus apa nih? Apakah ke psikolog? Boleh, tapi kalau ke psikolog itu adalah untuk mengenali pola di masa lalu.
Kalau ke spiritual adalah untuk membangun ke depan. Jadi ke psikolog dulu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi selesainya habis gitu ke spiritual. Spiritual tuh apa? Ke kelas healing, ke yang barusan tadi aku udah omongin ya, itu yang meditasi rilis, itu kelas healing. Terus kalau kalian mau bisa ikut apa ya, semacam pendalaman-pendalaman makrifat, mau lewat agama atau tidak, itu senyaman kalian, cocoknya kalian kemana, cari solusi, tanya ke dalam diri, kayaknya aku cocok sama siapa nih, coach mana yang membuat aku merasa nyaman atau merasa kok kayaknya aku terpanggil nih untuk kelas-kelasnya ini gitu ya. Jadi ikuti kata hati untuk memilih guru atau memilih solusi, karena selalu akan ada solusi, itu ada, nggak pernah nggak ada. Kalau kalian merasa tidak punya solusi, itu kalian kurang buka pintunya, apa namanya, kacamatanya terlalu gini, buka, jadi kalian bisa melihat dengan luas ya, supaya kalian tidak stuck dengan pikiran kalian sendiri. Semoga terjawab ya, Becky itu bisa, yang pasti emosi bisa langsung hilang. Oke, Lusmiarti, Rahayu, terima kasih sudah bergabung Kak Lusmiarti. Adrista, cakra di dalam jiwa manusia ada berapa perbedaan cakra dan aura? Cakra dan aura tuh mirip-mirip ya. Cakra itu di dalam badan, kalau aura itu di luar. Jadi aura itu lapisan yang ada di luar badan kita, sama-sama yang utamanya ada 7, cakra itu 7 yang utama, kalau nggak salah yang kecil-kecilnya tuh ada 120-an atau 140-an gitu, aku lupa. Jadi cakra itu kecil-kecil di setiap joints nih, di setiap pertemuan, misalkan dari sini ke sini gitu ya, joint ini ada cakranya, di sini ada cakranya, di mana tubuh kita penuh dengan cakra. Cakra itu pertemuan atau pertemuan tiap apa ya, sumber energi ya, atau bahasanya apa sih aku lupa. Pokoknya cakra itu 7 yang utama, dan yang kecil-kecilnya itu ada ratusan. Kalau aura itu adalah lapisan di luar diri kita yang kurang lebih frekuensi kita ada di mana, itulah yang kelihatan, auranya bisa kelihatan sama orang. Gitu. Ada juga orang yang bisa melihat cakranya, ada yang stuck nih, ada yang mampet, dan ada juga yang bisa melihat itu. Tapi kalau cakra kan di tulang belakang, letaknya di tulang belakang, kalau aura tuh yang di luarnya. Seperti itu ya. Oke. Bon, meditasi kok olah nafas? Enggak, jangan olah nafas. Kalau olah nafas tuh kayak tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Itu olah nafas. Tapi kalau meditasi hanya memperhatikan nafas. Beda ya. Jangan diolah, tapi diperhatikan. Pejuang RZ. Peradaban manusia akan lebih maju 50 kali lipat dari saat ini pada zaman Imam Al-Mahdi. Oke, kapan tuh? Lisa, napas masuk dan napas keluar. Boleh, tapi kalau saya hanya napas keluar aja yang diperhatikan. Ya. Daniel Ponidi, kukira Alisa Chia. Aku taunya Alisa Milano, kalau Chia siapa ya? Ya. Oke, kalau mirip akun, kakak cantik, awet muda, seger banget malam. Terima kasih. Itu seger karena ada lampunya ya. Mario, pikirannya jadi nggak bocor. Nggak apa-apa, kalau pikiran bocor, nggak apa-apa. Jangan menghukum diri kalian, jadinya meditasi terkesan sulit. Tapi kalau pikiran bocor, ketika kita menyadari, pikiranku bocor nih, balik lagi ke nafas, gitu. Jadi kita nggak berat. Meditasi itu tidak berat kalau kita tahu esensinya. Tapi kalau kita punya banyak, wah, kalau meditasi itu harus duduknya nggak boleh gerak, gitu kan. Harus lotus sempurna, harus berapa apa segala macam. Itu jadi kita udah terbeban duluan, belum meditasi udah kalah, udah apa ya, belum dimulai udah kalah perang gitu kan. Santai aja, meditasi hanya satu, fokus hanya satu, perhatikan nafas, perhatikan apa yang terjadi di luar maupun di dalam diri, that's it. Kalau udah bisa di dalam, itu lebih baik lagi gitu. Jadi jangan overthinking, jangan terlalu banyak aturan, membuat kalian jadinya nggak mulai-mulai ya kan, untuk meditasi. Jadi kita santai, kita benar-benar apa adanya aja, nggak usah dibuat-buat, nggak usah diupayakan segitunya. Biasakan setiap kali ada momen, ada kesempatan, meditasi. Dan meditasi nggak harus selalu merem, kadang-kadang mau buka mata boleh, tapi jangan ngelamun kemana-mana ya, jangan mikirin masa lalu, masa depan, nggak. Tapi fokus ke satu hal, untuk fokus, misalkan aku biasanya tuh meditasi melek tuh di pantai, ngeliatin matahari, bener-bener cuma ngeliatin matahari aja gitu ya, sun gazing, itu benar-benar sebuah meditasi juga. Jadi nggak harus gimana, apapun yang kalian lakukan, yang penting kalian fokus, itulah meditasi gitu.
Lisa, apakah mencari kekesalan kita ya, Kak? Kalau mencari kekesalan maksudnya tadi apa ya? Pas rilis ya, mencari kekesalan boleh. Apapun yang masih nyangkut. Kalau kesel tapi saat itu juga udah dirilis ya nggak masalah. Tapi kalau masih nyangkut nih, tiap kali kita inget masalah itu, apalagi ngebahas masalah itu bikin kita emosi, nah itu berarti masih nyangkut. Gitu aja. Ya. Mario nggak dibeliin sushi ya malah kayak inget all you can eat. Abdul Aziz, ilmu dari Teh Febi. Teh Febi teh sahanya. Wow, Wahyu hadir. Terima kasih, Kak Wahyu. Lisa, aku ada buka kelas nggak? Sebetulnya ada, namanya Ngobrol Goblok atau Reset Mindset, itu sama. Kalau buat bule, Reset Mindset, kalau buat Indonesia, Ngobrol Goblok. Dan itu by request saat ini untuk online, kalau kalian mau ke Bali boleh, offline, udah beberapa orang ke Bali untuk ikut kelas aku ini, 4 hari, 3 malam kalau mau retret, atau kalau mau datang ke rumah aku untuk belajar selama 3 hari, maksudnya nginep sendiri, tapi datang ke rumah untuk belajar boleh juga, tapi aku butuh 3 hari untuk basicnya. Nanti nextnya kita ngobrol apa ya, by chat atau misalkan konsultasi berikutnya bebas. Tapi yang basic yang harus kita ketemu itu adalah 3 hari. Kalau mau online juga boleh, mungkin dibikin 6 kali pertemuan gitu ya, supaya nggak terlalu berat kalau online. Jadi kalau kalian mau ikut kelas, boleh DM aku, mau online, offline, mau retret atau enggak, karena waktu itu aku buka beberapa kali, peminatnya selalu bilangnya, aduh waktunya kurang, waktunya nggak cocok, apa segala macam, jadi aku bikin by request aja siapapun yang mau. Ya, tapi soalnya kalau misalkan aku bikin sesuai jadwal aku, takutnya malah semua, oh nggak cocok nih, apa segala macam gitu ya. Oke, dari William, malam, selamat malam juga, terima kasih. El Mansim, ke psikolog ngapain Kak? Ke psikolog itu lebih kayak gini, untuk mengurai pikiran. Jadi kalau kalian tahu ada yang salah nih, ada yang nggak beres nih, ada yang menggangguku nih, aku nggak bahagia nih gitu ya. Tapi kalian nggak tahu kenapa, nggak tahu bagian mana yang harus diperbaiki, kalian ke psikolog. Itu fungsinya untuk mengurai, terutama ngebedah atau mengorek masa lalu yang udah menjadi pattern. Apa yang membuat mindset kita itu terbentuk seperti yang sekarang. Itu biasanya ada kejadian atau trauma yang terjadi waktu kecil yang membuat kita misalkan jadi cepat marah atau jadi OCD yang terlalu semuanya harus sempurna. Nah, itu biasanya terbentuk dari trauma. Nah, itu ke psikolog. Tapi kalau aku sih nggak pernah ke psikolog karena aku mengurai sendiri, tapi aku ketemunya guru spiritual. Jadi aku langsung kayak bukan bypass ya, ke psikolognya aku mengurai sendiri, tapi ke spiritualnya aku ketemu guru. Karena kalau nggak ketemu guru nggak akan bisa nyampe lah. Bisa sih sebetulnya, kayak Bliwayan gitu ya, Bliwayan Mustika itu beliau tanpa guru. Tapi kayak Mas Tunjung, terus Ketut Sandike, mereka semua punya guru. Saya pun punya guru. Kenapa? Karena kalau nyari sendiri itu antara bisa salah jurusan atau butuh waktu sangat lama. Bliwayan butuh waktu 12 tahun katanya tanpa guru. Dan aku pun berjalan dari 2013 sampai dapat pencerahan itu juga lama karena nggak ke satu guru. Guru tuh ketemunya di akhir-akhir. Nah pas udah dari 2013 ketemu guru tuh 2018 akhir, berarti 2019. Berarti 6 tahun berjalan sendiri, pas ketemu guru baru dapat oh ini gitu ya. Jadi sebegitu panjangnya, kalau mau cepet ketemu guru. Kalau nggak mau ketemu guru nggak apa-apa, bisa jalanin, tapi hati-hati karena banyak jebakan. Kalau kita nggak kuat iman itu bisa jadinya sesat ya. Fred, hai Fik. Nih Fred siapa ya? Fred teman SD, teman SMA, teman SMP. Hai juga, terima kasih ya sudah gabung. Wahyu, jangan terburu-buru untuk tumbuh, pohon ditanam tidak langsung tumbuh dan berbuah, bukan mengalir saja. Yes, betul. Mengalir sesuai dengan waktunya, waktu Tuhan ya. Mario, cakrakan. Oke. Okay. Lembayung, kalau yang di tenggorokan cakra apa? Cakra tenggorokan atau throat chakra, itu bisa dibilang kalau bahasa Sanskertanya Visuddha, itu adalah cakra yang mengatur atau menguasai kemampuan kita berekspresi. Jadi kalau cakra tenggorokan keblok, biasanya suaranya sangat kecil atau ada gangguan di suara,
dan biasanya pemalu atau takut salah, takut mengekspresikan diri, itu cakra tenggorokan. AY, memperhatikan apanya? Memperhatikan napas ya, ini nanya apa sih? Meditasi ya harusnya ya. Arista, pada dasarnya cakra aktif sejak diturunkan di bumi, yang membedakan setiap jiwa hanya tingkat keaktifan setiap jiwa. Ya, atau kapan kita mau mengaktifkan cakra-cakra itu panjang lagi ya bahasannya ya. Nah, ini betul, lama-lama bisa meditatif. Yes. Jadi, kebiasaan meditasi, lama-lama hidup meditatif. Hidup meditatif itu apa? Hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran itu apa? Hidup tidak reaktif. Kalau ada apa-apa, kita tidak cepat-cepat tersinggung, tidak cepat-cepat harus panik, atau merasa harus ngebales sesuatu. Enggak. Kita memperhatikan, kita udah terbiasa memperhatikan sehingga apapun yang lewat, itu kita cuma, oh ya udah, oke. Oh, si ini lagi begini, oh si itu lagi begitu, oh aku lagi diminta begini, oke, gitu ya. Jadi kebiasaan merespon bukan bereaksi. Betul sekali, Kak Mirah. Oke. Lembayung, cakra kundalini gimana aktifkannya? Kalau pengalaman saya pribadi, aktifnya itu ketika kita masuk ke deep meditation, dan meditasi neo mindfulness itu bisa banget. Caranya gimana? Seperti yang saya tadi bilang, fokus hanya pada hembusan nafas, tapi saya nggak tahu kliknya di mana ya, karena buat saya itu kayak udah, saya lupa cara pertama waktu itu gimana, tapi ada gurunya sih yang membimbing. Tapi bukan dibukakan, tapi dikasih tahu caranya, gitu aja. Lisa, apakah meditasi sama dengan merenung? Beda. Merenung adalah kontemplasi atau cara kita membongkar muatan ya. Kalau meditasi itu kita hanya berselaras dengan semesta, kita istilahnya gini, kalau kita berdoa, kita upload data dari yang di sini, kita naikin ke semesta. Tuhan, aku ingin begini, Tuhan, Tuhan, upload, di-upload apa yang kita di sini. Tapi ketika kita meditasi, itu kita download data, kita diam, hening, membuat atau memberikan ruang untuk semesta download ke kita. Semesta mau ngasih tahu kita apa nih? Kita belajar mendengarkan pesan Tuhan, kalau bahasa agamanya seperti itu ya, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi bukan di buku, bukan di kitab, tapi firman yang hidup. Kalau dalam bahasa teknis, mungkin lebih kayak, ya udah, anggap aja download. Kita lagi open cloud nih, kita download apa yang ada di Akashic Record, kita pengen tahu apa yang menjadi jatah kita saat ini. Nah gitu aja. Jadi meditasi itu meluangkan ruang dan waktu untuk mendengarkan rancangan jiwa kita. Atau kalau di Jawa bilangnya sedulur papat kita tuh lagi ngasih tahu apa sih gitu kan. Jadi itulah meditasi. Jadi bukan merenung. Kalau merenung itu kita pakai pikiran kita mengolah. Tapi kalau meditasi itu kita hanya menerima aja, nggak pakai diolah. Oke, saya suka ketiduran Kak kalau meditasi. Nggak apa-apa. Biasanya kalau ketiduran itu badannya lagi capek. Jadi kalau bisa meditasinya coba cari waktu yang lebih mungkin di pagi hari, atau badan belum terlalu capek, itu udah meditasi supaya nggak ketiduran. Kalau ketiduran juga nggak apa-apa, tapi kalau selalu ketiduran itu membuat kita jadi nggak dapet esensi meditasinya. Tuh, jadinya terbuai nanti. Jovi, apa bengong termasuk meditasi juga? Mirip banget, tapi bukan. Tapi mirip banget. Jadi kayak kayak dibilangnya apa ya, selisihnya tuh sangat tipis sehingga kita mungkin malah jadi bengong, tapi kalau meditasi itu kita fokus. Tapi mirip banget memang. Itu pertanyaan yang saya pernah tanyain juga ke guru saya soalnya. jadi aku merasa, oh iya ya, revisit lagi. Awe, ikut nyimak teh, nuhun pisan, silakan. Mangga. Wahyudi, terima kasih. Terima kasih untuk gift-nya, untuk apa barusan tuh namanya, tim. Makasih ya. Senorita, hai. Mengcinuko. Selamat malam juga. Maman, psikolog kalau ngejudge gimana? Harusnya kalau psikolog tuh nggak ngejudge. Kalau psikolognya ngejudge, cari psikolog yang lain, karena nggak semua psikolog seperti itu. Tugas psikolog adalah memperhatikan, mengobservasi, dan memberikan mengarahkan langkah-langkah berikutnya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada psikolog yang ngejudge, nomor 1, mungkin orangnya, atau 2,
mungkin kita yang merasa dijudge, padahal bukan gitu ya. Kadang-kadang juga sebetulnya psikolognya netral, tapi karena kita udah ngerasa seumur hidup selalu dijudge sama orang, sehingga ketemu sama psikolog kita merasa dijudge juga. Tapi mungkin tidak. Tapi saya nggak tahu psikolog yang mana. Tapi kalau kamu merasa cocok dengan satu orang psikolog, ya udah di situ. Kalau merasa nggak cocok, cari yang lain. Kalau pasti nggak cocok lagi, mungkin bukan ke psikolog, tapi coba cari spiritualis atau mind coach. Gitu ya. Gimana cari guru? Jadi sebetulnya guru itu nggak perlu dicari. Tapi kita niatin, Tuhan aku mau belajar gitu ya, misalkan niatinnya seperti itu, akan hadir gurunya, akan dihadirkan. Karena kalau kata Rumi, ketika murid siap, guru akan hadir gitu ya. Jadi guru itu akan muncul, dan guru itu nggak harus selalu guru-guru. Tapi guru itu kadang-kadang orang yang nyebelin di sekitar kita itu bisa menjadi guru kita. Kejadian nyebelin banget nih bisa jadi guru kita. Atau kita memperhatikan orang yang setiap hari lewat gitu ya, nih orang gimana, itu bisa menjadi guru kita. Jadi kita bisa belajar dari mana aja kalau kita punya hikmat atau roh hikmat, atau kita punya kebijaksanaan untuk memperhatikan atau untuk mengobservasi seperti itu. Henry, bagaimana kalau kesal pada pikiran sendiri? Disadarin aja, oh aku kesal nih sama pikiran ini. Terus apa yang harus kulakukan setelah itu? Oh ternyata pikiran ini, mungkin kalau mau digali ya, oh ini pikiran membuat aku merasa lemah, membuat aku merasa tidak berdaya. Kenapa nih? Nah digali lagi juga bisa. Tapi kalau itu lebih baik di journaling, akan kebuka semuanya dengan kita catat semua hal yang membuat kita kesel, semua hal yang membuat kita happy, semua hal yang membuat kita mumet, itu semuanya ditulis. Akan lebih membantu ketika kita bisa baca daripada kita hanya pikirin doang. Nyopi, aku punya guru tapi hanya memberi petunjuk di awal, setelah itu nggak ngasih saran lagi. Ya itu sebetulnya dia mau kamu untuk independen. Aku pun tipe yang kayak gitu. Aku cuma ngasih tahu di awal, silakan. Karena kalau kalian nggak nanya, aku nggak akan jawab. Tapi kalau kalian nanya, aku pasti jawab. Jadi kenapa? Kalau kita sebagai guru itu terus-terusan mendampingi, kalian jadi ketergantungan. Kalian jadi nggak ngerti harus gimana kalau kalian dilepas di luar sana gitu ya, atau dilepas dalam kehidupan sehari-hari lah, nggak usah di luar sana. Jadi kenapa guru itu hanya memberi petunjuk di awal? Karena itu seharusnya sudah bisa cukup untuk bekal. Nah tapi kan dalam prakteknya kan kita jatuh lagi, terus bingung lagi dan sebagainya. Ya biasanya kalau orang sudah menjadi guru itu sih sebenarnya menyediakan waktu untuk membimbing. Tapi kalau ini kalau dari pengalaman saya sebagai murid maupun sebagai guru, kalau nih orang udah terlalu dablek gitu ya, biasanya guru udah kesel, lu pikir aja sendiri gitu, ditinggal. Karena waktu itu saya sebagai murid pun pernah sebegitunya, tapi saya tuh tipe orang yang ngulik ke guru tuh, nanya terus, kalau masih belum ngerti nanya terus. Dan guru mungkin juga kesel banget ya sama saya, karena saya segala macam saya tanyain, hal sekecil apapun saya tanyain sampai benar-benar jelas. Tapi dengan begitulah saya jadi paham. Tapi kalau kalian nggak ada nanyanya seperti itu, ya guru juga cuma ngasih tahu, ya udah ini silakan, ini bekalnya, silakan jalani sendiri. Karena kalau nggak nanya dianggapnya udah bisa, dianggapnya oh yaudah aman gitu ya. Jadi kalau kalian merasa belum aman, kejar, tanya terus supaya kalian bisa klik gitu ya, ngertinya tuh benar-benar paham, it's betul yakin seutuhnya gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kalian bingung lagi, bilangnya udah awakening, tapi dari 6 tahun lalu masih awakening sampai sekarang belum enlightenment, itu kan berarti nggak kemana-mana, jalan di tempat gitu ya. Jadi jangan terus awakening, tapi naikin lagi gitu. Kalau kata David Hawkins, menapaki tingkat kesadaran, ditapaki satu persatu, step by step, naik gitu. Jangan di tempat. Oke, semoga terjawab ya Kak Nyopi ya. Gmail, men, kukuku. Usia berapa? Berapa coba usia saya? Ini banyak cici di sini. Kecemasan bisa dengan meditasi nggak? Bisa banget. Latihan sesering mungkin, ketika mulai cemas, langsung hembus nafas. Mulai cemas lagi, langsung hembus nafas. Itu sudah mulai meditasi. Nggak harus yang kayak 30 menit, nggak harus selalu seperti itu. Tapi meditasi yang ideal itu 1 jam, atau minimal 40 menit. Minimal banget 40 menit ya. Nyopi, aku nggak bisa ngomong, tapi kadang-kadang bisa. Berarti cakra tenggorokan belum aktif ya? Ya, jadi bukan nggak bisa ngomong, tapi tidak bisa mengekspresikan ya, nggak takut dijudge, malu, atau misalkan nanti di sini harus sempurna gitu ya. Itu
berarti cakra tenggorokannya belum aktif. Atau masih setengah-setengah, masih apa ya, udah mulai bersih tapi masih belum gitu ya, jadi masih harus dibersihkan lagi. Caranya gimana? Meditasi lagi. Atau enggak, kalau ke Bali bisa ikut melukat. Itu tergantung tempat, tergantung siapa yang melukat, itu bisa menjernihkan. Kalau kalian mau ke Bali, mau dibersihin aura atau cakra kalian, DM aku, kapanpun kalian ke Bali, DM aku, nanti aku kasih kontak Ibu Jero yang selalu bantu aku. Beliau benar-benar yang sangat keibuan, sangat sabar, sangat apa ya, kayaknya semua orang luluh deh sama dia. Jadi kayak kalau kalian perlu DM aku akan kasih kontaknya Ibu. Oke. Reiki, bener, oke, terima kasih. Siapa lagi nih? Reksi. Kak, di dahiku tiap hari sering kedutan, itu cakra atau apa? Bisa jadi, kemungkinan besar ini cakra mata ketiga atau third eye atau pineal glandmu sedang aktif, atau sedang mungkin lagi download data, atau lagi mau ngasih tahu kamu sesuatu, bisa jadi. Karena dulu aku juga gitu, rasanya kedutan mulu, ya itu. Biasanya lagi diaktifkan. Putulina, Kak, bagaimana cara meditasi? Kayaknya susah fokus dan di pikiran banyak masalah. Tadi kita udah bahas ya di awal obrolan ini, bahwa meditasi nggak usah terlalu banyak aturan, nggak usah berpikir bahwa meditasi harus fokus, meditasi cukup duduk, niatkan. Kalau saya pakai stopwatch, jam itu pokoknya saya setel 30 menit, 40 menit, sebelum itu bunyi nggak bergeming, supaya kita terlatih untuk duduk tenang, nggak nyari-nyari kapan nih udah selesai belum ya, kok nggak kelar-kelar, nah itu kan berarti aktif. Tapi kita belajar untuk duduk, apapun yang terjadi duduk aja, duduk, perhatikan nafas, perhatikan pikiran yang muncul, that's it. Jadi pikiran banyak masalah, yes, karena kamu pegang. Dengan meditasi, setiap hembusan nafas kita lepaskan, semua yang ngegumpel di sini, semua yang kacau balau di sini kita lepaskan dalam setiap hembusan nafas. Gitu. Meditasi tanpa objek, yes, sebetulnya itu ya. Jadi tanpa objek itu kita tidak fokus ke satu hal, tapi untuk menuju ke situ, supaya nggak ke hal-hal yang di luar, paling gampang adalah fokus di hembusan nafas. Sebetulnya itu aja masih objek, tapi untuk menuju ke tanpa objek itu lewat situ dulu aja, lewat hembusan, itu akan lebih mudah. Tapi juga tanpa suara, tanpa musik. Kalau mau yang wangi-wangi, taruh aromaterapi atau dupa, itu boleh. Tapi jangan pakai musik, jangan pakai apa ya, afirmasi bahwa coba pikirkan ini, perhatikan ini, itu namanya hipnotis. Tapi kita meditasi hanya untuk menyadari pikiran, menyadari untuk sadar ya kan, yuk sadar. Berarti kita meditasi hanya untuk kesadaran aja, yaitu fokus di hembusan nafas. Oke, Nyopi. Kenapa banyak yang spiritual di TikTok jiwa old soul atau jiwa bijak? Kayaknya kalau udah spiritual biasanya old soul atau jiwa bijak sih. Kalau belum, berarti nggak spiritual gitu ya? Ya nggak sih? Joke Putulina, lepaskan kemelekatan dan pikiran kita sebagai sang pengamat. Yaitu teorinya seperti itu, tapi untuk melepaskan kemelekatan bingung caranya ya. Nah, caranya adalah jangan dipikirin, tapi diperhatikan. Jangan yang, aduh, aku harus melepas, aku harus fokus, aku harus lepas dari situasi ini. Jangan. Disadari aja bahwa, oh, aku masih mikirin ini. Oh, ini masih menggangguku. Oh, gitu. Jadi cuma diperhatikan. Lama-lama akan menghilang. Gitu ya, cara melepas kemelekatan itu seperti itu. Oke. Henry, bagaimana cara mengendalikan pikiran? Tergantung. Kalau di Yuk Sadar sini kita tidak mengendalikan pikiran, tapi kalau kamu mau belajar mengendalikan pikiran, coba cari coach di luar sana. Kalau saya lebih hanya memperhatikan pikiran, bukan dikendalikan. Karena kalau mau mengendalikan pikiran, kita akan kejebak lagi di ego, dan itu akan menjadi sangat sulit untuk berkesadaran. Ya, hati-hati, itu jebakan. Jangan diperhatikan. Hidayat bisa bahasa Sunda ya, seetik lah. Udah lupa. Dulu saya di Bandung 20 tahun, tapi sekitar saya nggak ada yang ngomong bahasa Sunda, jadi cuma bisa dikit, terus poho. Teknik meditasi 7 cakra menurut guru gimana? Tergantung kebutuhan. Kalau memang perlu mau mengaktifkan 7 cakra, silakan. Dimulai dari cakra paling bawah, kita fokus ke lokasi cakra di bawah, kita fokus. Mungkin mau bayangkan warna merah boleh, mau hanya fokus untuk istilahnya mengirim cinta kasih ke sana, mengirim energi ke sana juga boleh, atau kita bayangkan cahaya putih di setiap cakra satu persatu dari bawah ke atas boleh. Itu juga bisa menjadi satu metode. Ini masih meditasi objek,
belum yang tanpa objek. Tapi nggak apa-apa kalau memang tujuannya untuk mengaktifkan, silakan, bisa seperti itu. Coba segala cara sampai kalian dapet kliknya, oh saya cocoknya yang ini. Jangan sampai kalau saya cuma ngasih tahu satu cara, oh enggak, aku cuma mau caranya Katori gitu ya. Jangan, itu jadinya ngikutin apa yang saya bilang. Kalau saya sudah ketemu, saya cocoknya Vipassana atau Neo Mindfulness. Tapi kalau kalian belum cocok, cari, cobain yang mana caranya sampai dapet yang, oh saya cocoknya ini. Dengan begitu kita belajar untuk mengenal apa yang cocok untuk kita dan apa yang enggak. Kita lebih mengenal diri kita secara pribadi, secara secara jiwa juga kita jadi lebih peka. Si jiwa kita tuh ngomongin yang ini enggak, yang ini iya gitu ya. Saya perlu banyak banget tahun untuk bisa dengerin suara hati, karena dulu tuh saya banyak denialnya kayak nggak apa-apa lah, biarin deh, tapi kan gitu ya. Nah itu semua membuat saya terjebak atau membuat saya jatuh terus. Dan akhirnya sekarang ketika mendengarkan kata hati, kalau emang udah dibilang enggak, langsung dari awal nggak usah, nanti deh, nggak apa-apa lah, biarin lah gitu ya. Itu red flag tuh nggak kelihatan, semuanya jadi buta warna ya, padahal udah jelas-jelas red flag di depan. Nah itu kita belajar dari semua kesalahan kita belajar, oh ternyata yang kayak gini, ujungnya begini, okay, now I know gitu ya, caranya seperti itu. Bisa asik penjelasan kakak, jadi tambah ilmu meditasiku yang gak nyampe-nyampe. Ya karena kalau kalian pakai goal atau meditasi yang baik, meditasi yang berhasil, itu stres ya gak sih? Karena aku juga. Jadi gak usah terlalu fokus ke teori, kita praktek aja. Hal yang paling simple, pelan-pelan, nanti lama-lama akan lebih, misalkan awalnya 5 menit, lama-lama jadi 10 menit, 15 menit, akhirnya bisa sampai 1 jam. Atau misalkan dari tadinya nggak bisa fokus, karena terbiasa untuk hening, terbiasa untuk berdamai dengan diri sendiri, kita jadinya nggak kenapa-napa, walaupun kita sendirian, kita nggak punya teman, kita dicemooh, misalkan kita difitnah dan sebagainya, kita jadi nggak terganggu. Oh itu urusan mereka, bukan aku gitu ya. Itu akan membantu kita untuk terus hidup damai di dalam batin gitu. Si kolot, saha nu si kolot. Auranya kakak enak banget, menyejukkan, terima kasih. Aye. Zoya, kalau merasa selalu teringat kepahitan di masa kecil harus kemana? Sebetulnya itu ke psikolog bisa, tapi psikolog itu biasanya cuma mendengarkan, dan yang aku tahu tugas psikolog adalah mendengarkan dan membuatmu menyadari polamu sendiri. Tapi kalau di kelas aku untuk yang healing ya, 7 step healing, itu kita belajar untuk melampaui itu. Dan itu setauku tidak ada di psikolog. Aku ada kelas 7 step healing untuk awalnya aku bikin tadinya support group, tapi akhirnya kita bikin di healing aja, khusus 1 pertemuan cukup, tapi 3 jam kalau nggak salah ya, 2-3 jam lah. Itu kita bongkar kepahitan masa lalu dan melampauinya. Jadi kalau di psikolog itu ngebongkar lalu menyadari, tapi kalau di spiritual biasanya diajarin untuk melangkahi atau melampaui, bukan melangkahi, melampaui kepahitan itu supaya kita bisa hidup di level atas, di tingkat atas, kesadaran tinggi. Gitu. Wahyu, tanda tanyanya kebanyakan Kang, jika bertanya hanya 1 tanda tanya. Ya nggak apa-apa. Zoya, kalau merasa terlalu teringat, udah. Kesejatian, guru sejati ada di dalam diri sendiri. Yes, betul sekali. Kalau untuk yang muslim, mungkin kalian bisa mencoba untuk ngecek ajarannya Syekh Siti Jenar. Beliau itu mengajarkan tentang kesadaran tinggi, tapi karena pada saat itu masyarakat yang lain belum nyampe, nggak paham, jadinya disalahartikan. Tapi kalau mau nanya tentang cari tahu tentang kesadaran tinggi di zaman Islam, Jawa Islam, itu Syekh Siti Jenar. Kalau mau cari ke zaman yang lebih tinggi lagi, di Hindu itu 1 Bhagavad Gita itu isinya tentang kesadaran. Nggak 1 sih, tapi lewat cerita kita diajarin tentang kesadaran. Kalau saya belajarnya pertama-tama dari Alkitab, lalu saya belajar Buddhis, lalu saya cari di Bharata Yuddha, di situ belajar banyak banget itu dari Bhagavad Gita. Sama aja sih sama hukum Taurat ya, kitab Taurat itu mirip-mirip lah. Bukan mirip ceritanya, bukan. Tapi cara belajarnya itu mirip-mirip dari cerita, dan kita belajar dari kesalahan leluhur kita. Lalu kita belajar tentang kesadaran tingginya itu, ngelatih rosonya itu lewat meditasi,
kalau yang kejawen mungkin, tapi kalau lebih baik lagi kalau ada akses untuk belajar kapitayan, itu lebih baik lagi. Kaharingan, Permalim, di Bali Agama Tirte, di sini kita semua belajar kesadaran tinggi. Seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ini kita punya aliran-aliran kesadaran itu, cuman karena disalahpahami jadinya dibilangnya animisme, dinamisme. Padahal itu adalah kesadaran tinggi yang tidak dikenal oleh agama, seperti itu. Jadi belajar dari DNA kita sendiri. Apa yang dipelajari oleh leluhur kita itu sudah tertanam di DNA, di dalam darah kita tuh udah ada. Kita cuma perlu mengingat. Jadi nggak harus belajar ngafalin. Kalau ngafalin tuh hal yang di luar kita harus hafalin untuk sampai nyantol di pikiran. Tapi kalau kesadaran itu udah ada di dalam diri, kita cuma perlu nginget, nggak perlu ngafalin, nggak. Kita cuma perlu meditasi untuk terhubung dengan alam, terhubung kundalini kita aktif. Nah, disitulah kita download data dari leluhur kita sendiri, dari DNA kita sendiri ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, di dalam dirimu sudah ada. Tadi kan katanya guru sejati ada di dalam diri. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah cari ajaran import, karena sudah terinstall di dalam diri ya, sudah udah bukan cuma di download tapi sudah terinstall sebetulnya, tinggal diaktifin lagi aja, di upgrade ya, gitu aja. HMP Kargo, kemarin baru dengar teman cerita meditasi bisa sembuhkan penyakit kah? Yes, bisa. Guru saya di Jakarta itu urban spiritual, itu ada meditasi ingsun yang untuk menyembuhkan penyakit. Dan itu juga meditasi yang sama yang dilakukan oleh Titi Puspa, oleh Rima Melati untuk sembuh dari kanker itu lewat meditasi. Jadi nggak kemana-mana, nggak bayar dokter mahal, nggak pakai operasi, hanya meditasi. Guru saya punya dua guru terakhir, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan saya lupa, umur 30-an, 36 kalau nggak salah. Pernah dia lumpuh, sebadan badan nggak bisa gerak, dia ada benjolan juga di leher, sama kalau nggak salah miom atau kista, saya lupa. Itu semua terjadi berbarengan saat itu juga, dan dia nggak bisa ngajar, nggak bisa ngapa-ngapain selama 1 tahun, bed rest. Sembuhnya gimana? Meditasi. Sampai sekarang udah usia mungkin sekarang berapa ya, 60 tahun kali ya, atau hampir 60 tahun. Sekarang nongkrong sampai jam 2 pagi, waktu itu sama saya. Setiap minggu kita nongkrong sampai jam 2 pagi, sampai jam 4 pagi. Besoknya jam 8 pagi dia udah ngajar di kampus. Merokoknya nggak selesai-selesai. Sehat seperti itu. Sembuhnya meditasi. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Bisa kalau kamu mau. Kalau kamu mau ngulik ke dalam diri, mau kenal sama diri, sama semua organ tubuh, kita ajak ngobrol, kita terima kasih selama ini kamu ada untuk aku dan sebagainya ya. Jadi ketika kamu tahu caranya untuk terkoneksi dengan dirimu sendiri, dengan tubuhmu, kamu bisa brainwash apapun yang kamu mau ke pikiran. Jadi dari pikiran itu semua seluruh tubuh akan ngikutin. Kalau kamu berpikir kamu bodoh, maka terjadilah. Tapi kalau kamu berpikir kamu pinter, maka juga terjadilah. Jangan deh, nanti kalau kamu berpikir pinter jadi keminter ya. Jangan ke situ. Tapi kalau kamu berpikir kamu sehat, terjadilah. Kalau kamu berpikir kamu sakit, terjadilah. Jadi terjadilah apa yang kamu pikirkan gitu kan. Henry, terima kasih advice-nya. Sama-sama. Abdul Rohman, tapi aku nggak mau ngerepotin guru. Ya nggak apa-apa. Kata Andrisa, jangan jadi manja kalau disuapin terus, betul. Jadi nggak usah ngerepotin guru, tapi belajar. Kalau saya itu selama 2,5 tahun, saya ikut guru saya setiap hari nelpon, setiap minggu ketemu, itu setiap acara saya ikut, benar-benar saya perhatikan gimana cara beliau untuk menjawab pertanyaan, untuk ngasih pertanyaan, untuk segala hal saya perhatikan. Jadi saya nggak ngerepotin, tapi saya ngikutin. Setiap langkah beliau saya ikuti. Maksudnya bukan ngikutin kopi ya, tapi saya perhatikan semua yang dia lakukan, semua yang dia ucapkan, semua yang dia apain, saya benar-benar perhatikan, belajar dari situ. Itu nggak ngerepotin. Jadi tapi memperhatikan. Jadi kalau saya nggak ngerti baru saya nanya. Tapi biasanya saya cuma diam, tapi ngeliatin aja apa yang terjadi nih. Oh gini. Dari situ saya olah sendiri. Gitu. Kak, gue mau curhat perihal kita sebagai karyawan mendapat KPI yang tidak adil di politik kantor. Kita menanggapinya gimana ya? KPI itu apa sih? Aku kayaknya jadul banget deh. Kalau ada yang tidak adil,
di kantor, menanggapinya kalau kalian marah nggak akan dapet. Tapi kalau kalian tenang, terus kalian ajak ngobrol sama atasan, misalkan, Pak boleh nggak saya tahu kenapa alasannya saya mendapat KPI yang tidak adil ini? Apa alasannya? Boleh saya tahu nggak? Dan bagaimana cara saya untuk mendapatkan yang keadilan itu? Atau bagaimana cara saya meningkatkan diri saya? Dengan bertanya, itu kan membuat kita terbuka ruang diskusi, bukan cuma nyalahin, wah nggak adil, itu kan jadinya kayak kita victim ya, mental korban, dan akhirnya kita nggak akan dapat apa yang kita mau, karena kita berontak dan kita marah-marah doang misalnya. Tapi dengan kita berdiskusi, tenang, kita diskusi, Pak gimana sih caranya, saya pengen tahu gini-gini, apa yang bisa saya lakukan, itu kita membuka ruang untuk improvement itu apa sih bahasa Indonesia? Untuk perbaikan ya. Jadi kalau kita membuka pikiran kita untuk masukan-masukan dari beliau pasti akan ngasih tahu caranya nih gini. Kalaupun ternyata memang dia tidak adil orangnya, kalian akan ngerti, oh ini emang seperti ini nih orangnya, emang dia nggak mau ngasih buat kita aja. Tapi kemungkinan besar kalau kita ajak ngobrol kayak gitu, semua atasan akan mau membuka ruang diskusi itu. Jadi gimana kitanya? Kita mau langsung menyalahkan orang, atau kita mau memperbaiki diri, itu adalah bagaimana kita pribadi masing-masing. Mario Haryadi, mantap. Hai Iyo, apa kabar? HMP Kargo, oh udah. Nyopi, guruku karena percaya yang membawa kita ke level tinggi itu karena karma, Kak. Makanya ditinggal. Gini, karma itu kan istilahnya gini, karma meletakkan kita di satu tempat. Tapi bagaimana kita melampaui karma, menyembuhkan luka, mengatasi trauma, itulah yang akan membawa kita naik gitu ya. Jadi kalau karma itu membuat kita ada di level sini, misalnya guru di sini nih ngeliat kita, karena karma kamu jelek kamu ada di sini. Enggak. Jadi kalau karmamu ada di sini, itu adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu atau reinkarnasi yang sebelumnya. Itu membuat kamu ada di sini. Tapi kalau kamu sadar dan kamu mau naik terus, bisa. Yang penting mau belajar gitu kan. Yang penting membuka pikiran, rendah hati untuk mengolah batin. Nah itu akan membuat kita naik kesadaran. Jadi ada guru yang bisa mengantarkan hanya sampai situ. Kalau kamu nggak bisa naik lagi dengan guru satu, cari guru lain yang bisa mengantarmu untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi jangan terlalu kecil hati kalau dibilang karma itu membawamu sampai situ. Yes, membawamu sampai situ, tapi kamu naik atau enggak itu adalah keputusanmu. Oke. Auranya, oke, terima kasih Adit. Mario, kalau meditasi telinga sampai berdenging itu kenapa? Biasanya kalau kalian baca buku aku yang Gerbang Nusantara, itu telinga berdenging itu ada, aku lupa namanya apa, sudah lama banget. Tapi itu ada message dari semesta, bentuknya adalah kode yang tidak perlu kalian decode, tidak perlu kalian pikirkan apa, tapi itu biasanya kita lagi download energi atau download data dari semesta berbentuk dengingan di kuping. Tapi ini bukan tinnitus ya, ini cuman tiba-tiba gitu ya. Itu biasanya ada download data yang akan terintegrasi sendiri ke hidupmu atau ke pikiranmu atau ke mindsetmu. Itu akan terintegrasi sendiri dan kamu akan menyadarinya mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah, diterima aja. Oh ya, terima kasih untuk message ini, atau terima kasih, oh aku lagi ada berdenging, oh oke. Nanti kapan, kok tiba-tiba gue jadi ngerti ya hal-hal ini, oh ternyata yang kemarin berdenging nih, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dengingan itu masih oke, tapi kalau sampai sakit kepala itu biasanya hal yang besar banget. Jadi jangan terlalu sedih kalau kalian sering sakit kepala ya. Diwan Chong, kalau meditasi puncaknya bisa melihat Tuhan nggak ya? Bisa nggak? Konon, hanya Tuhan yang bisa melihat Tuhan, hanya malaikat yang bisa melihat malaikat, hanya setan yang bisa melihat setan. Jadi kalau kalian melihatnya Tuhan, atau kalian melihatnya setan, itu bagaimana diri kalian sendiri, gitu ya. Bisa nggak melihat Tuhan? Di satu konteks bisa. Kristia, apa artinya meditasi? Wah, kuis nih. Apa ya artinya meditasi? Dari tadi udah ya kita bahas ya, dari awal jam 8 tadi WIB. Kita udah bahas apa artinya meditasi. Kalau ketinggalan, nonton rekamannya di YouTube Victoria Tunggono. Nah, dijawab sama Mario, berdamai dengan diri. Oke, boleh. Almas, salam Cici. Kakak aja deh ya. Kakak, kalau nih Hauma saya nggak ngerti. Saya orang Jawa, saya orang Banten. Orang Indonesia, tinggal di Bali. Jadi kita ngomongnya
Om Swastiastu, Rahayu, yang kayak gitu-gitu aja, yang Indonesia lah. Jangan kemana-mana, ya nggak? Oke, apalagi nih? Oke, ini sudah lewat, sudah 1 jam. Oke, aku percepat ya, nggak usah nanya lagi ya. Aku percepat sampai selesai. Meditasi sampai lupa bernapas dan waktu seperti berbalik. Oke, berarti itu kamu mungkin sudah masuk ke gelombang Theta. Caranya gimana? Waduh, nonton lagi rekaman ya di YouTube Victoria Tunggono. Gimana caranya bertemu dengan Tuhan dengan meditasi? Ada caranya, dari tadi aku udah kasih tahu, tapi nantilah. Kalau kamu tujuannya untuk bertemu Tuhan, kamu harus kenal dulu siapa sih Tuhan ya. Kalau misalkan kamu tujuannya bertemu Tuhan, tapi kamu nggak tahu Tuhan tuh yang mana, akhirnya ketika ketemu kamu juga sama aja bohong gitu ya. Kamu udah ketemu, tapi masa nggak tahu yang mana? Karena kamu nggak tahu Tuhan tuh seperti apa atau yang mana gitu kan? Atau ya kenali dulu Tuhannya, baru bertemu gitu kan. Kalau misalkan nggak tahu Tuhan itu yang mana, kalau konsepmu tentang Tuhan itu masih nggak jelas, mau ketemu yang kayak gimana gitu kan? Kakak pasti menikmati betul percakapan ini, terlihat sih. Ya betul. Saya sangat menikmati. Kalau biasanya, kalau ketemuan, makanya saya nggak mau offline, karena kalau ketemuan itu bisa 7 jam ngobrol kayak gini, nggak kelar-kelar, nggak capek sama sekali. Makanya di online tuh 1 jam aja, karena kalau nggak bablas itu bisa begadang nggak kelar-kelar, karena paling seru adalah ngomongin kesadaran. Ini kesolan Riani, coach sebentar lagi ultah ya. Yes, betul. Terima kasih sudah mengingat. Makasih untuk semua gift, untuk semua fan club, terima kasih. Denny, gimana cara move on yang sehat, Kak? Move on yang sehat paling gampang adalah lose contact. Stop kontak ya katanya ya. Kalau masih kontakan terus, masih ngeliatin terus IG-nya atau TikTok-nya, itu akan sulit untuk move on. Tapi cara move on yang sehat adalah dengan penerimaan, dengan menyadari kenapa kita dipertemukan dengan dia dan kenapa kita dipisahkan dengan dia, maka kita akan dalam kesadaran bisa move on tanpa merasa buruk atau tanpa ngedoain yang buruk untuk dia gitu ya. What's up? Cara nyembuhin trust issue gimana? Ini sebetulnya jawaban kalian tuh semua sama sih, dengan cinta kasih. Tapi masalahnya kalian nggak ngerti cinta kasih. Jadi gimana nih? Cara menyembuhin trust issue adalah dengan menyembuhkan luka batinmu di masa lalu yang membuatmu trust issue. Apa tuh? Apakah orang tua suka janjiin sesuatu dan tidak menepati? Apakah apa yang kamu pikirkan selalu misalkan nggak pernah jadi kenyataan? Ya, itu adalah trust issue. Sembuhkan dulu itu, baru kamu bisa lebih lebih happy kali ya, lebih bisa trust orang gitu ya. Erwin Prastiawan, di setiap detik yang kita lalui, hargamu buatku lebih dari emas murni. Kau adalah surga yang kutemukan. Wow. Oke. Bambi, damai dengan diri sendiri. Andre Pangestu, bahas apa ini Kak? Bahas apa ini Bu? Bahas kesadaran tinggi. Arisa, menuju ke autentikan jiwa kita dengan menemukan metode terbaik untuk diri. Yes. Ini aku kayaknya banyak banget yang ketinggalan, ada 99 message. Ayur nih Scholar, Rahayu izin absen, Suksemen, terima kasih sudah bergabung ya Kak Ayur. Alexander Dinata, kakak masih muda pasti cantik. Oh, jangan salah, tidak seperti itu. Bobby, cara ngadepin istri yang sering mengeluh. Mungkin dirimu harus lebih mendengarkan ya, karena istri itu biasanya mengeluh karena merasa tidak didengar oleh suami. Jadi kayak, apa sih yang dia keluhkan? Apakah duit jajan kurang cukup? Apakah dia merasa kita nggak pernah ada di rumah gitu ya? Atau di rumah pun main game terus, ya pasti akan ngeluh. Jadi coba dengarkan, benar-benar dengarkan, dan kasih solusi untuk istri, maka dia nggak akan ngeluh lagi. Kalau masih ngeluh terus, ada yang, coba deh kalian kalau misalkan ke Ibu Rani Anggreni itu untuk konseling pernikahan, itu akan bagus sekali. Beliau punya buku untuk apa menikah yang terakhir, untuk apa keluarga, itu bagus banget untuk apa ya, bahan perenungan kita lah. Untuk apa sih menikah tuh? Itu kalau nggak mau ikut kelasnya yang mahal banget itu, silakan beli bukunya, akan jauh lebih murah gitu ya. Ricky Asrel, beautiful banget, terima kasih. Saat meditasi, imajinasi kemana? Wey, kita meditasi, jangan imajinasi. Ini gimana sih? Dewa Lumbung ya. Yang namanya meditasi itu bukan berimajinasi. Ketika kita berimajinasi, kita tidak bermeditasi. Jadi itu dua hal yang ada. Jadi gini, ada satu ruang nih yang bisa diisi hanya sama satu, nggak bisa dua. Antara isinya adalah meditasi atau fokus atau konsentrasi atau kesadaran tinggi, atau isinya dengan imajinasi.
Jadi kalian mau isi yang mana? Nggak bisa, dua-duanya ada di dalam sini. Salah satu. Jadi ketika meditasi tidak berimajinasi, hanya menyadari jika imajinasi itu muncul. Gitu. Tadi siapa yang ngomong tuh ada. Kita hanya sebagai pengamat aja, mengamati aja. Notice aja, oh ini lagi ada imajinasi, oh aku masih di situ gitu. Cuma gitu aja. Fahri, kakak kalau meditasi pemula harus ada pembimbing. Lebih baik seperti itu, datang aja ke salah satu acara, mau online, mau offline, acara meditasi. Datang aja ke beberapa, biasanya ke apa namanya, ke vihara Buddha itu ada kelas meditasi. Kalau enggak ruang-ruang spiritual untuk awam juga udah banyak ya di kota-kota. Kayaknya di Malang temanku juga udah mulai buka. Terus namanya Soul Space di Surabaya juga ada ya. Terus di mana-mana di Jakarta banyak banget. Atau masuk ke cara Jawa untuk apa namanya, ke ada banyak banget aliran kepercayaan itu, mereka semua punya cara meditasi. Kalau kalian mau cara Jawa bisa ke Suruh Nusantara, itu juga Mas Tunjung itu juga temanku. Itu dia punya caranya sendiri. Kalau aku di Neo Mindfulness beda sih sama Mas Tunjung, tapi ikut aja ke semua tempat meditasi supaya tahu caranya, terus abis itu latihan di rumah gitu kan, supaya tahu caranya. Apa yang pertama kali dilakukan manusia saat pertama kali lahir ke dunia? Wah, itu pertanyaan saya ketika ngobrol goblok. Jangan saya ditanyain itu, karena itu ketahuan semua isi ngobrol gobloknya ya. Teguh ikut belajar Kak, silakan. Oke, meditasi nekuk lidahnya, ya Mam. Ya, Kak Henry, ditekuk lidahnya ke atas. Itu namanya tasanggam kalau di Bali, nggak tahu kalau di Jawa namanya apa, ditekuk lidahnya untuk menyatukan atau untuk jejek ya, dari pikiran sampai grounding. Agus Nias Putra, cara meditasi gimana Kak? Gue pengen. Dari tadi kita ngebahas meditasi di awal, nonton rekamannya ya di YouTube Victoria Tunggono. Ayo Kak, pandu kita bermeditasi. Aku belum mau meditasi online karena energi kalian akan sangat berat buatku. Tapi kalau mau meditasi ada di PC Yoga di IG ya, PC Yoga, ada di Aksara Jiva, ada di Suruh Nusantara, ada di Hulangreh, Omah Hulangreh, ada di mana lagi ya? Ada banyak banget tempat meditasi online. Kalau kalian nggak bisa offline, online itu banyak. Kalau ke Bali juga ada Bali Usada. Kalau aku cuma mau meditasi ketika kita retret aja, karena aku batasin orang-orangnya. Tapi cari di luar sana ada banyak. Oke? Okay? Hobson. Cie, cantik. Oke, okay, makasih. Teguh, cara meditasi gimana Kak? Sama ya, pertanyaannya udah dijawab. Pengen belajar Kak? Ya, di YouTube aku Victoria Tunggono udah ada cara meditasi Neo Mindfulness. Nonton aja sekali, abis itu ulang sendiri di rumah. Jadi itu cara aku untuk bermeditasi. Tapi kalian kalau kalian mau di TikTok ini ada Mas Sano, namanya Sano. Sano itu guruku. Jadi kalau kalian mau ikut meditasi beliau suka sehari berapa kali live itu untuk meditasi, boleh nanya-nanya sama beliau. Itu namanya Sano. Itu cek aja yang gambarnya apa atau yang fotonya, bukan foto, videonya itu meditasi. Nah, cobalah ke beliau karena beliau membuka kelas meditasi. Kalau aku tidak. Cahya ini Raisya, salam kenal Kak. Sama-sama, terima kasih. Salam kenal juga. Teguh, jangan melabelkan diri ya. Yes. Pengen ikutan Kak? Ya, itu ya. Ada banyak. Cahayamu. Setiap yang dipikirkan pasti terjadi, tapi kita nggak bisa menghentikan pikiran, cuma disuruh perhatikan. Yes. GL Kun. Cara meditasi penyembuhan. Nah, sama Mas Ano itu boleh kalian DM, mungkin minta siapa tahu beliau buka. Kalau enggak, berarti ke IG di Urban Spiritual itu ada Ibu Ita. Beliau juga punya meditasi penyembuhan, meditasi ingsun. Bisa tanya ke mereka. Atau kalau ke Vihara, cari Vipassana. Aku juga belajarnya Vipassana. Itu ada di Bakom, di Puncak, sama di Daan Mogot juga ada. Satipatthana. Yayasan Yasati namanya. Yayasan Satipatthana kalau nggak salah namanya. Susah ya bahasa itu. Nyopi, aku sudah percaya guruku Kak. Seperti jodoh juga. Cuma satu. Emang aku orangnya gitu, setia. Oke. Wira, Kak, kalau kita udah netral nggak pengaruh sama emosi pendaman batin, apakah udah kesadaran paling tinggi? Belum, karena netral itu baru pintu awal kesadaran, belum sampai kesadaran paling tinggi. Kalau kesadaran paling tinggi itu udah nggak nanya ke saya lagi.
karena kalian sudah sadar, sudah langsung nanya apapun dijawabnya sama semesta. Kayak di sini tuh kayak kita baru mau upload, udah ke download. Kita baru mau nanya, udah paham jawabannya. Itulah kesadaran tertinggi. Tertinggi ya. Tapi kalau netral, itu adalah paling bawah, paling dasarnya untuk kesadaran. Jadi, pintu awal kesadaran adalah netral. Oke, baru pintu. Opa Mahardika. Di saat meditasi, hadir percikan petir berulang-ulang. Mohon pencerahannya. Wah, percikan di luar sana, atau percikan di pikiran, atau di penglihatan, atau di mana nih percikannya? Adrista, Tuhan yang mana yang terlibat? Wah, itu pertanyaannya, beda lagi ya. M. Abian, sadar gimana sih? Kalau masih nanya berarti belum sadar. Ayo, kalau deket aku pengen ngobrol langsung face to face sama. Ikut retret ya. Kalau mau ketemu langsung sama saya, ikut retret di Bali. Saya cari waktu deh. Kapan ya? April? Mei? Request aja. Aku bikin retret, ikut 4 hari 3 malam, kita ngobrol goblok. Ngobrolnya sampai goblok gitu ya. Joy Suryo, mirip istrinya Dr. Richard. Dr. Richard siapa? User, salam rahayu, salkan dari Lombok, NTB. Salam kenal, terima kasih. KE berarti saya panggilnya ya? Bukan. TJ, menggunakan metode apa agar bisa rileks? Metode hembusan nafas. Oke. Kelas helmet. Kak, yang kakak omongin ini ilmu apa, Kak? Ilmu batin. Ilmu apa ya? Ilmu batin lah ya. Apa ya? Kalau bahasa sainsnya ini adalah kuantum fisika kuantum. Kita bahas kalau penjelasannya, deskripsinya atau ilmiahnya di fisika kuantum. Tapi kalau pengalamannya sebagai manusia itu bernama spiritualitas, gitu ya. Joy Suryo, Tuhan itu beda kalau di logika, pasti beda, tapi sama kalau dirasa. Oke. Mustar, salam kenal kakak, salam kenal juga, terima kasih. Hobson, di kota mana? Jakarta. Saya di Bali ya. Di Bali. Oke. Adrista, terima kasih ruang energinya guru berkelimpahan berkah rezeki untuk kita semua. Izin pamit guru matur suksma. Terima kasih sudah hadir. Siapa aku? Abis cut off orang yang jadiin aku salah satunya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Asal abis cut off jangan menyesal ya kan? Kalau menyesal jadi apa-apa. Rahayu, Darren. Rahayu juga terima kasih. Nah, di kota mana udah ya? Di Bali. Yes, kalau yang ceweknya suka teori mulu. Oke, bikin pusing gimana? Diajarin dong, pelan-pelan, dibimbing ya. Dibimbing supaya nggak pusing. Oke. Henny, cakep amat, thank you Hen. Ini pengaruh ini ya, antara lampu atau filter. Mister Lo, meditasi rohnya bisa dibawa ke dimensi berbeda nggak? Atau pergi ke tahun 3045? Tergantung kalian meditasi apa ya. Kalau dimensi berbeda itu gini, ini pemahaman dulu nih, disamakan dulu persepsinya. Dimensi berbeda tuh maksudnya apakah astral projection, apakah keluar angkasa gitu, atau dimensi berbeda itu simply masuk ke gelombang theta. Itu ya pertanyaannya. Ini disamakan persepsi dulu, karena kalau ke tahun 3045, emang ada tahun 3045? Itu kan pertanyaannya. Aura 2000, glowing. Terima kasih. Oke, sadar dari apa Kak? Sadar dari ilusi duniawi. Ya. Mind power, yes. Oke, healing cell. Oke, Darren. Apakah orang yang memutuskan untuk tidak berpasangan? Apakah apa nih? Pertanyaannya nggak jelas. Tapi apakah ada? Yes, ada. Apakah baik dan buruk adalah relatif. Apakah apa nih pertanyaannya? Mohon pencerahan ya. Jadi diperjelas dulu. Tapi kalau mau berpasangan atau enggak itu adalah pilihan, mau punya anak atau enggak itu adalah pilihan, mau sadar atau enggak itu adalah pilihan. Semua hal dalam hidupmu adalah pilihan. Oke? Nicholas, bisa apa Kak meditasinya? Bisa apa? Bisa lama, bisa bentar ya. Darren, apakah? Oh ya udah. Aura 2000 Ratu Tarot. Ya saya lagi udah jarang tarot, tapi masih ada sih. Minggu lalu baru ada yang workshop belajar tarot sama saya. Jigi Bayu, Kak, kalau suasana hati lagi kacau, apa bisa langsung meditasi atau tunggu lebih netral? Bebas. Kalau nggak bisa meditasi, setidaknya duduk, tenang, hembus nafas. Nggak usah langsung yang pasang pose gimana, nggak usah. Tapi duduk aja,
dengerin suara, misalkan ada suara air gitu ya, dengerin gemercik air, suara burung, dengerin burung, suara motor ya udah dengerin motor. Itu aja. Sampai tenang, perhatikan nafasmu, lama-lama makin pelan. Nah, itu masuk ke meditatif. Nyopi, Imam Mahdi segera muncul, Kak. Sekarang lagi berperang di alam gaib. Oke. Pak Mahardika di pikiran apa nih? Aku nggak tahu level tertinggi seperti apa, namun rasanya semua hambar. Kalau hambar berarti masih di level apati. Jadi coba dikulik lagi. Salvo wajahnya glowing tanpa kerutan. Ini pakai filter, Kak. Pakai filter, jadi jangan sedih ya. Aku juga sudah ada kerutan-kerutan rasanya. Dan Nude Never Die. Ilmu batin, ada teknik tenaga dalam juga. Ini beda ya. Kalau ngomongin teknik tenaga dalam, itu ngomongin tenaga prana atau chi. Kalau kita ngomongin batin yang ini nih, kesadaran, kita ngomonginnya gini, teknik beda aliran, beda sama-sama di dalam tubuh, sama-sama nggak kelihatan, tapi beda saluran, bukan aliran, beda saluran. Jadi kalau ke tenaga dalam itu masuk ke apa ya, aku lupa. Tapi itu beda saluran. Jadi kalau aku masih ke level batin yang pikiran aja, mind coaching. Kalau di sini ya, mind coaching aja. Tapi kalau sampai ke tenaga dalam itu masuknya ke apa ya? Almarhum ayah saya sih belajarin itu, saya enggak. Adrian Pan, ajarin Kak. Ajarin apa? Opa Mardika, terima kasih sama-sama. Alena, bisa lepas dari anxiety itu gimana Kak? Belajar meditasi, itulah caranya atau latihannya. Okta 897, oke. Yasa Paradiso, rasa takut kehilangan. Baru aku mau bahas ini, aku mau bikin reelsnya nanti ya. Bung Adios, Salken ya Kak, sama-sama, terima kasih, salam kenal juga. Terima kasih sudah hadir. Ayo Kakak, orangnya sabar banget, semua pertanyaan dijawab dengan senyuman dan tidak pernah merasa kesal. Ya, untuk apa kesal? Ya nggak? Rugi sendiri. Setio Wibowo, malam Kak, izin menyimak, silakan. Tapi kita udah mau selesai, bentar lagi. Karena sudah 20 menit lewat dari dari jadwal. Karena tadi kita udah berarti 1 jam 20 menit. Indra Yasin, ini pertanyaan yang paling saya nggak suka ya, ditanya Cina Kak. Jelas-jelas saya ngomong bahasa Indonesia dibilang Cina, coba ya. Nggak bisa, saya bukan bisa bahasa Cina. Saya orang Banten, makanya nama saya depannya ada Ratu. Tapi nenek saya dari Inggris. Itu kenapa putih? Ya itu dari Inggris. Ada Cinanya, ada mungkin ya, panjang banget tapi kakek saya ada dari Pamekasan, Madura. Nenek saya yang satu lagi juga Banten. Jadi saya 50% Banten, ada berapa persen Madura, ya pokoknya panjang lah. Tapi kalau ditanya Cina atau bukan, saya tidak merasa Cina karena apa ya? Ngerti juga enggak, dibesarkan tidak dengan budaya itu. Baru tahu ada Imlek juga pas SMA gitu ya, maksudnya ketika diiyain sama presiden gitu kan. Jadi saya nggak, mungkin mukanya tampang Cina gitu ya. Ya, yeah, I got that a lot. Tapi saya tidak merasa. Tapi kalau misalnya kalian melihatnya begitu ya nggak apa-apa sih, bebas. Kang Jan, salam kenal dari Lampung, salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung dari Lampung. Saya pernah ke Lampung loh. Dari semua kota yang ada di Sumatera, saya pernah ke Lampung, Jambi, kemana lagi ya? Bengkulu kayaknya cuma lewat doang, cuma ke airportnya doang. Reporter Konoha, wah rasis nih yang mana? Kalau alis tebal, campurannya banyak. Oh iya, kok tahu. Oke, Wake RI. Kalau saya duduk diam atur nafas, masuknya kok saya selalu lihat banyak orang gitu. Kenapa ya? Mungkin ada yang kebuka ya di sixth sense kamu, mungkin clairvoyant, makanya bisa melihat banyak orang gitu. Itu juga special case ya. Aku nggak bisa jawab secara general karena aku tidak seperti itu. Kalau kamu buka human design, mungkin itu masuknya ke inner vision ya, atau outer vision, aku lupa. Jadi kalau memang kamu clairvoyant, mungkin itu kebuka channelnya atau portalnya. Tapi aku nggak terlalu ngerti kalau soal clairvoyant, itu mungkin harus sama yang lebih ngerti. Guruku, Mas Hano itu lebih ngerti seperti itu. Karena aku nggak mengalami itu, jadi aku nggak bisa jawab. Nah, mohon maaf ya. Iksan Karimok, boleh kenal deh. Salam kenal Pak Iksan. Ari, salam kenal Nyi Ratu. Salam kenal. Terima kasih sudah bergabung Kang Ari. John Keller, malam. Selamat malam juga. Azwar Shop, suka ragu dalam bertindak itu karena sumbatan energi kah Kak? Yes. Ragu artinya kita tidak terhubung dengan
Sang Atman atau dengan kalau apapun yang kamu sebut sebagai Tuhan, apakah itu Tuhan, Sang Holik, atau apa sebutanmu, Sang Hyang Widi mungkin kalau di Bali. Nah, kalau ragu artinya kita di sini ada yang tersumbat energinya di aura kita atau di cakra kita ada yang tersumbat, jadi bimbang terus. Kenapa? Tidak balance. Ada elemen yang tidak balance. Kalau dari TCM ada bagian yang tidak balance atau tidak seimbang, atau kalau dari cakra itu ada yang ketutup, bisa dibilang sumbatan energi tertutup. Gimana cara bukanya? Meditasi hembusan nafas lewat hidung. Meditasi hembusan nafas lewat hidung itu akan membuka saluran, tapi jangan pengen cepat-cepat, pelan-pelan, latihan terus, sehari, 2 hari, mungkin dalam sebulan baru kebuka. Kita nggak tahu seberapa lama prosesnya, kita nggak tahu, beda-beda. Tapi dilakukan terus gitu ya. Jadi dan selain itu juga edukasi dirimu tentang kesadaran, nontonin banyak konten di YouTube, di TikTok, di Instagram, dimanapun, tontonin konten-konten tentang kesadaran tinggi, tentang spiritualitas, tentang kebatinan, supaya tahu di mana nih letak kunciannya yang aku belum buka. Apa nih yang missing point-nya apa nih gitu. Jadi edukasi atau ikut kelas-kelas kajian kesadaran ya. Makdo, kapan Kak ke Jambi? 2017 kalau nggak salah saya ke Jambi. Ketemu anak-anak rimba. Iksan, pernah ke Kalimantan nggak? Sekali ke Balikpapan, terus ke Samarinda, tapi cuma sebentar. Penghuni bumi, kameranya dimundurin dikit, aura antagonisnya kuat banget. Antagonis tuh orang jahat ya. Soalnya nggak kebaca, kalau jauh gini nggak kebaca tulisan kalian. Jadi harus deket. Oke. Oke, Kak, kenapa saya menjelang tidur panik intens maksudnya. Panik itu berarti ada sesuatu trauma di masa lalu, yang ada kejadian di masa lalu yang membuatmu trauma, tapi kamu tidak sadari bahwa itu adalah trauma, sehingga membuatmu panik. Jadi caranya gimana? Meditasi. Kalau nggak bisa meditasi, journaling. Cari buku kosong, isi apa yang membuatmu panik ya, ditulis supaya keluar nih, yang di sini mumet itu keluar, yang panik pengen gerak itu terurai ya. Jadi kalau menjelang tidur panik, fokus hembusan nafas, kalau bisa yoga atau gerakan-gerakan stretching atau apa sih namanya, apapun itulah namanya, ada yang bilang qigong, ada yang bilang tai chi, apapun yang bisa membuatmu rileks badan gitu ya, itu untuk lebih masuk lebih lebih pelan atau lebih lembut masuk ke gelombang alfanya. Aku kena sleep anxiety Kak, ya. Jadi ya kalau sleep anxiety gitu ya, coba untuk pelan-pelan meditasi, sadari, oh anxiety kenapa nih? Kalau bisa punya jurnal atau diary untuk tulis semua. Takis, aku udah belajar mindfulness. Oke. Terus ya, jadi kalau emang sleep anxiety sama mindfulness beda ya. Belajar mindfulness adalah kesadaran tinggi, sleep anxiety itu ada sesuatu di masa lalu yang belum selesai. Jadi caranya beda. Kalau mau ikut kelas 7 step boleh, tapi aku belum bikin. Nanti deh ya, aku jadwalkan kapan 7 step. Buat yang cewek-cewek di sini yang mau ikut komunitas titik utuh, besok ada pertemuan, daftar lewat linktree/titik-utuh, itu gratis untuk pendaftaran. Aku dan 3 temanku bikin komunitas untuk saling ngobrol, untuk saling curhat, untuk saling mendukung ya di titik utuh. Oke. Ayo meditasi agar bisa tahu saham yang bagus, bisa nggak? Bisa. Tapi meditasi yang benar ya, sampai kamu bertemu dengan Tuhan yang untuk ngasih tahu itu semua. Bisa Kak, coba contohin hembus nafasnya. Hembus nafas saja. Seperti itu. 99 ibu tidur sudah ya, disuruh tidur tuh. Oke, yuk. Kita udahan karena udah lewat 30 menit. Takis, aku sampai ke psikiater 5 kali. Jangan ke psikiater, sayang. Psikiater itu kegangguan jiwa, sleep anxiety itu kayaknya masih berbentuk ini nggak sih? Udah gangguan ya? Gangguan tidur. Kalau anxiety kan kayaknya masih disorder gitu ya. Coba untuk spiritual, bukan mindfulness, tapi untuk masuk ke healing. Kalau di Bali, saya lagi baru mulai untuk untuk
floating sound bath, ada sound healing dan sebagainya. Di Bali Sound Journey itu saya dan satu teman saya, kita berdua bikin untuk merilis yang seperti itu, tapi dari fisiknya. Jadi teman saya sound healingnya sama saya untuk rilis secara mainnya kalau di Bali. Tapi kalau enggak, coba untuk ikut kelas-kelas healing ya. Apa beda mindfulness dengan situasi meditatif? Situasi meditatif, bukan situasi meditatif dong ya. Maksudnya kalau situasi kan sesuatu hal baik di dalam maupun di luar atau lebih ke luar diri kita gitu ya. Tapi meditatif kan bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut, situasi tersebut gitu. Nah, mindfulness adalah hidup berkesadaran, adalah hidup meditatif. Kalau situasi itu mau sekacau apapun, kalau kita di dalamnya sudah mindful atau sudah meditatif, tidak akan mengganggu kita walaupun kacau, seperti perang di luar sana gitu ya. Kalau kita kebawa ke situ berarti kita belum meditatif. Tapi kalau kita tidak terpengaruh, berarti kita sudah meditatif, seperti itu aja. Ngapain susah-susah kembali ke dalam diri aja lah, ya betul. Kan saya bilang kalau lagi di Bali. Subjeknya meditatif. Ya, betul. Kalau lagi meditasi hembus napasnya sama. Meditasi itu hembus nafasnya sama, cuma diperhatikan aja. Mau nafas cepat, mau nafas lama, mau itu sama aja, yang penting diperhatikan gitu ya, nggak harus cepet, nggak harus lama, apapun itu mau cepet mau lama diperhatikan, itulah meditasi. Aku minum obat sifatnya sementara, nanti kumat lagi. Ada salah satu klien saya itu menderita bipolar, sejak ikut kelas 7 step healing, dia relapse-nya tuh kayak cuma sekali dalam 3 tahun terakhir ini, jadi lumayan lah, jadi dia nggak terlalu tergantung sama obat. Kalau bisa sih ikut ngobrol goblok, tapi ngobrol gobloknya nunggu 3-4 orang lah ya, baru kita bikin kelas. Karena nama YouTube-nya apa? Victoria Tunggono Channel. Ya, oke, sudah selesai akhirnya semua pertanyaan. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya 1,5 jam terakhir ini. Luka Karin Kika bahas highly sensitive person. Janganlah, kalau sensitive person itu dikit-dikit trigger gitu ya, capek itu ngomonginnya. Tapi kalau highly empathic person itu beda lagi. Sensitif sama empathic itu beda. Pokoknya aku menjelang tidur panik ya, parah banget. Coba aja ya, kamu coba dulu journaling, coba meditasi yang neo mindfulness, yang meditasi untuk kesadaran, dicoba dulu, siapa tahu bisa. Kalau masih nggak bisa, cari bantuan, minta ke guru, jangan ke psikolog, jangan ke psikiater, tapi ke guru spiritual yang bisa membantu. Kalau mau ke saya, boleh. Bolehnya ragu karena saya males. Bukan males, apa ya, kita kumpul aja gitu loh di ngobrol goblok gitu ya. Daripada saya satu-satu ke kalian, akan panjang dan lama dan mahal gitu kalau kalian bayar per pertemuan ke saya gitu. Kalau di ngobrol-ngobrol kan kayak langsung ketemu sekali, kita bahas semuanya, terus tinggal update gitu. Kalau privat satu-satu akan capek gitu. Capek buat kalian juga. Tapi nggak apa-apa, kalau emang mau silakan DM, bahas openness to experience. Kak, kita udah selesai nih, udah lebih 35 menit daripada yang seharusnya, jadi aku udah tutup. Untuk openness to experience saya juga nggak ngerti itu maksudnya gimana, tapi next time kali ya, atau gimana. Setio Wibowo live-nya tiap hari apa Kak? Saat ini Rabu, aku lagi berpikir apakah aku mau buka live juga di YouTube, tapi saat ini di TikTok dulu ya, di hari Rabu, jam 8 malam. Baik, izin pamit, Opa Mahardika, terima kasih. Oke, saya juga pamit, terima kasih sudah menemani saya 1,5 jam terakhir ini. Kalau yang ketinggalan silakan cek di YouTube Victoria Tunggono. Terima kasih Kak Wira, Kak Lisa, Kak Opa Mahardika, semua yang sudah bergabung, semua gift dan semuanya kehadiran kalian, terima kasih banyak. Eni, makasih sudah gabung. Setio Wibowo, terima kasih juga. Kita ketemu lagi minggu depan hari Rabu, semoga ya. Iyalah, hari Rabu. Oh iya, yang mau ikutan kelas numerologi, DM saya ada kelas numerologi kalau mau belajar tentang life path. Oke, terima kasih. Salam Rahayu, terima kasih sudah menonton dan selamat beristirahat. Rahayu.